Ya, lo kembali lagi dengan Katwe di sini. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang kita mau les atau kita mau otodidak untuk belajar gitar ataupun mungkin kalian belajar alat musik. Nah, sekarang kita belajar lagi. Kita ngobrol-ngobrol bersama Galena Alfasris. Yang bisa kalian dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana lebih enak mana, otodidak atau lebih enak les. Kateo seringkali menjawab kalau misalkan ditanya lebih enak mana, otodidak atau les. Seringkali menjawab kalau kalian butuh bimbingan, ya lebih baik kalian les. Kalau misalnya kalian tidak butuh bimbingan, ya bisa kalian otodidak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas rugi dan untungnya otodidak maupun les. Nah, Kateo sendiri punya pengakuan yaitu Kateo itu bisa gitar, bisa fingerstyle, dan juga membuat video segala macam teknik-teknik fingerstyle dan basic gitar. Itu semuanya adalah otodidak. Jadi Kateo itu tidak pernah sama sekali diajarin oleh orang les gitu ya, les ataupun diajarin orang ya misalkan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita intensif belajar ke dia, itu Kateo nggak pernah. Jadi paling cuma nanya bentar, oh tahu teknik itu, diulik sendiri gitu. Jadi otodidak itu adalah keahlian yang didapatkan dengan cara belajar sendiri tanpa ada guru. Jadi dia cari referensi sendiri, terus cari bahan-bahan sendiri, terus dia ulik sendiri. Nah, jadi Kateo tadi sudah mengakui bahwa Kateo sebenarnya adalah otodidak. Tapi yang uniknya, Kateo kan otodidak, tapi juga ngelesin gitu. Jadi Kateo itu belajar sendiri, tapi ya puji Tuhan dikasih talenta untuk bisa apa yang Kateo mengerti bisa disampaikan ke orang lain gitu, dan orang lain juga mengerti gitu. Jadi Kateo adalah guru les yang otodidak. Jadi Kateo menyusun berbagai macam materi yang akhirnya mudah dimengerti dan step by stepnya jelas gitu yang les ke Kateo. Nah, jadi kita akan mengupas gitu ya kerugian dan juga keuntungan dari otodidak terlebih dahulu yang Kateo sudah rasakan bertahun-tahun, belasan tahun kayaknya, udah belasan tahun sampai sekarang pun masih belajar sendiri dengan teknik-teknik yang baru. Yang pertama, hemat biaya. Kalian mau belajar alat musik apapun, kalau misalkan otodidak, pasti kalian hemat biaya. Nah, tarif les karena Kateo domisilinya dan tinggalnya di Bandung, itu les gitar atau les piano itu udah 400-500 ribu gitu. Belum lagi pendaftaran gitu. Pendaftaran kalau misalnya kalian les di tempat-tempat yang terkenal, pendaftarannya mahal. Ya maaf, relatif sih ya. Kalau bagi Kateo mahal itu bisa 500, hampir duit lesnya, atau misalkan 2 kali lipat, 3 kali lipat duit lesnya gitu. Cuman buat daftar, nanti buku, nanti kalau naik tingkat ada biaya lagi segala macam. Jadi untuk kalian mendapatkan ilmu itu hemat. Kalau otodidak kalian tidak perlu bayar itu semua, kalian tinggal cari bahan-bahannya sendiri di mana. Sekarang internet banyak gitu di sana bahannya. Kalian juga bisa belajar dari buku yang Kateo upload video sebelumnya. Jadi banyak sekali bahan referensi yang bisa kalian dapatkan dengan cara lebih murah. Mungkin 1 bulan kuota kalian 50.000. Nah, searching kalian bahan gitar itu yakin Kateo kuota kalian gak habis. Karena cuma PDF, videonya ya jangan HD gitu ya. Ya nontonnya yang 360 gitu. 360 aja. Jadi jangan tinggi-tinggi biar hemat kuota. Jadi otodidak itu hemat. Dan yang kedua itu kita bebas mau belajar teknik apa aja. Kita mau belajar kunci apa aja, terserah kita. Kita mau belajar petikannya lagu apa, terserah kita. Jadi sesuka hati kita ya. Kita mau belajar lagu Sempurna dulu, mau belajar lagu mungkin, atau mau belajar lagu yang trending. Wah, itu kita bebas mau belajar lagu apa aja. Jadi kita mau belajar teknik apa juga bebas. Mau fingerstyle langsung gitu tanpa mengerti kunci dan melodi, silahkan. Atau mau belajar melodi dulu tanpa kita mau tahu kunci, silahkan. Kita bebas sekali dengan bahan-bahan yang sudah kita dapatkan. Jadi bebas sekali kalau kita belajar secara otodidak apa yang kita mau belajar gitu. Dan yang ketiga itu adalah belajarnya menjadi menyenangkan. Kenapa menyenangkan?
Karena pada saat kita otodidak, pada saat kita bisa, dia kena meja. Pada saat kita bisa, itu rasanya seperti hasil usaha sendiri. Gimana, saya bisa misalkan kunci F, saya perjuangan itu setengah mati itu. Kita curhat ke teman-teman dan kita bangga lah kalau misalkan apa yang kita kembangkan sendiri itu bisa sukses dan kita bisa lancar gitu. Jadi itulah keuntungan-keuntungan yang Kak Theo rasakan pada saat kita belajar otodidak. Nah, kalian bisa komentar di bawah apa sih keuntungan berdasarkan pengalaman kalian belajar otodidak. Tapi juga ada ruginya. Nah, yang ruginya yang pertama itu terkadang pada saat kita belajar khususnya di gitar ataupun alat musik yang lain, itu memakan waktu yang lebih lama. Nah, kenapa lebih lama? Ya mungkin kita harus memperdalam teknik kunci C itu yang baiknya seperti apa, yang G baiknya seperti apa, petik yang baik itu seperti apa, cuman 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Terkadang kalau kita lihat, ada juga tuh di YouTube, misalkan dia petikan cuman 2 jari, tapi bagus. Kita bisa mencontoh itu. Tapi kan kita nggak tahu yang benarnya seperti apa. Terkadang kita mengubah kebiasaan dari awal lagi ya memakan waktu lagi. Terus kerugian yang kedua, kita bingung mau belajar dari mana. Nah, karena saking bebasnya yang tadi, kita nggak tahu tuh mau belajar kunci dulu atau melodi dulu atau langsung fingerstyle juga boleh, atau saya mau belajar lagu genre jazz juga boleh, blues juga boleh, langsung ke kunci-kunci yang susah gitu. Apakah saya bisa langsung ke sana? Nah, kan bingung ya. Saya belajar melodi atau kunci dulu? Saya mau belajar melodi atau langsung fingerstyle? Saya mau belajar klasik atau akustik? Kan apa itu semua? Jadi ya kita karena saking tadi bebasnya ya, kita belajar aja bebas. Saya mau belajar ini, saya mau belajar itu, kadang lompat, kadang itu. Nah, jadi itu kerugian kedua, gimana kita saya nggak tahu mau mulai dari mana gitu pada saat kita mau memutuskan untuk belajar otodidak. Dan yang ketiga adalah pada saat kita sudah mulai ahli gitu ya, misalkan genjreng ngiringin lagu udah bisa, nah kan kita bingung gitu, kita ngestak artinya kita mandet bukan berarti macet sih ya, kita tidak ketemu teknik baru gitu, ini mau kemana lagi gitu, ngestak yang artinya kita ketemu jalan buntu tanda kutip, kita nggak bisa berkembang teknik kita karena kita nggak tahu kita mau kemana. Kita merasa udah jago gitu, bisa fingerstyle dan segala macam. Mungkin karena dunia sekarang itu dunia yang global, yang artinya internet sudah di mana-mana dan juga bisa melihat YouTube. Jadi kita bisa tahu itu ada teknik itu, tahu itu ada teknik itu. Tapi kita nggak tahu cara belajarnya gimana. Dan kembali lagi kita ngestak gitu. Jadi kita nggak tahu mau belajar apa lagi gitu. Kita hanya bisa ngelihat, tapi kita nggak bisa tahu step by step belajarnya itu gimana, nggak tahu. Karena kita hanya lihat tekniknya, kayaknya gini gitu latihannya, tapi terkadang salah, terkadang ya. Mungkin kalau misalnya kalian bisa mengamati dan tahu step by step latihannya bagaimana, itu lebih baik. Kak Theo itu menemukan step by step gitu untuk Kak Theo ngeles gitu, ngajarin orang lain. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bukan setahun 2 tahun, bisa 3 tahun 4 tahun. Dari pengalaman Kak Theo, kayaknya lebih enak ke sini dulu deh, lebih enak ke situ dulu deh. Nah, ini tuh masih proses gitu ya. Bahkan kalau misalkan fingerstyle itu juga Kak Theo baru menemukan bahan, atau bukan menemukan ya, baru menyusun gitu materi dengan baik. Itu baru 4 tahun kebelakangan gitu, baru bisa menyusun materi fingerstyle yang baik. Nah, jadi kita kadang-kadang ngestak kalau belajar otodidak, nggak tahu belajar apa lagi. Dan yang terakhir, yang tadi sudah sedikit disinggung, itu kita nggak tahu benar atau salah yang kita belajar atau yang kita sudah master, yang kita sudah asal berulang kali sehingga kita terbiasa dengan itu. Kalau misalnya kalian belajar dengan 2 petikan, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Baiknya gimana? 4. Ada yang bilang 5. 5 sih boleh aja, tapi jarang. Jadi yang paling sering itu 4 gitu. Terus ada yang mengatakan kalau kunci G itu seperti ini. Mana-mana. Nah, ini. Jadi jari manisnya yang di bawah, atau ada kunci G yang seperti ini. Ya, yang nggak variasi ya, yang normal. Yang manisnya di bawah atau kelingkingnya yang di bawah. Nah, kalau kayak kita bingung gitu,
Ini kan nggak tahu yang mana yang sebaiknya kita gunakan. KTO itu selalu menyarankan kepada murid KTO itu yang pakai kelingking. Kenapa? Nanti kelingkingnya kuat. Nah, sedangkan kalau kita belajar otodidak, kita kan nggak tahu tuh. Yang penting yang gampang aja, bener kan? Kita nggak tahu itu yang lebih baik yang mana. Yang penting gampang dan juga kita cepat bisa bermain gitar ya, atau mungkin alat musik yang lain. Jadi ya kita nggak tahu itu benar atau salah. Petikan ya semaunya, cara nekan kunci gantung ya semaunya, posisi jempol di neck ya semaunya. Ya pokoknya kita gitu. Nah, jadi itu yang KTO rasakan mengenai otodidak ya. Yang otodidak, jadi berdasarkan pengalaman KTO bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, silakan komentar di bawah, kalian lebih merasakan yang mana, keuntungan atau kerugian, atau seringkali komentar di bawah nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, kalau misalkan kita beralih yang tadi otodidak, sekarang kita beralih ke les gitu. Nah, keuntungan dan kerugian les ada juga dong. Semua itu hampir ada plus minusnya. Kalau misalkan les, keuntungannya ya, waktu belajar atau waktu kita untuk bisa sebuah alat musik, khususnya gitar, itu lebih cepat. KTO itu menyempurnakan basicnya ya, basic kunci gantung, genjrengan, petikan, itu hampir bertahun-tahun ya, setahun 2 tahun. Terus menemukan kunci di lagu itu ya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu. Jadi pada saat KTO bisa gitar, nggak hanya 6 bulan gitu bisa. Tapi yang KTO lihat sendiri, yang hasil murid KTO itu 3 bulan saja kalau rajin latihan dan juga ya tekun gitu ya, rajin latihan dan juga selalu dikerjakan PR-nya, hanya 3 bulan saja. Bayangkan 3 tahun dengan 3 bulan. Ya, jadi lesnya itu bisa, bukan lesnya, kita lebih cepatnya itu bisanya itu lebih cepat dengan les ya, diberbantukan karena yang tadi ya, kita dikasih tahu yang benar, yang salahnya gimana. Dan keuntungan yang kedua itu nyambung ke keuntungan yang pertama sebenarnya. Jadi yang keuntungan kedua itu kita materinya jelas, memulai dari mana. Kalau misalkan kita baru pertama kali belajar gitar, kita memulainya dari mana? Dari kunci apa? Nah, seringkali KTO sering mendapatkan pertanyaan, saya belajar kunci apa ya sebaiknya? Apa saya langsung belajar kunci gitu, hafalin 7 kunci mayor, 7 kunci minor, terus aplikasikan ke lagu? Nah, kan kita nggak tahu gitu mulainya dari mana. Kalau kita les, pasti guru itu memberitahukan step by stepnya. Guru yang baik ya, kalau misalnya guru yang nggak baik ya, dia langsung lesin, pokoknya ini gitu, itu gitu, nggak tahu step by stepnya gimana. Ujungnya kemana juga nggak tahu gitu. Yang penting datang, les, udah selesai. Nah, materi yang disampaikan pun pasti jelas ya, dari step by step, dari basic ke misalkan yang tingkat selanjutnya dan juga tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalkan kita tadi kan jelas ya mulainya dari mana. Terus pengaruhnya dari situ kita akan semakin mengetahui kita belajar ke depannya itu mau belajar apa. Misalkan kalau tahap pemula yang sering KTO ajarkan itu genjrengan. Nah, udah genjrengan, KTO pasti memberitahukan untuk minggu depannya, pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar apa. Misalkan belajar petikan. Habis belajar petikan terus belajar apa? Belajar kunci yang susah. Pasti setiap pertemuan itu ada materi baru yang diberikan gitu. Jadi kita akan tahu, oh minggu depan saya belajar ini, minggu depan saya belajar ini. Minggu depan kita selalu mempelajari hal yang baru. Dan yang terakhir yang mungkin kalian bisa tambahkan sendiri keuntungan les, dan mungkin kalian yang menonton video ini juga les alat musik. Yang ketiga itu kalian mendapatkan kesempatan untuk perform atau tampil di depan umum, di panggung, di mall-mall gitu. Sebenarnya kalau tampil itu bukan mallnya yang bayar sih, tempat lesnya yang bayar untuk tampil di mall gitu. Atau misalkan sebuah kumpulan les-les alat musik itu deal mereka akan tampil di mana, mengadakan show di mana gitu. Atau misalkan seperti KTO show-nya itu atau performnya ya kalau misalnya bagus, hasil tesnya itu diupload ke YouTube. Nah, mungkin kalian melihat yang orang ketiga itu sebenarnya mic-nya yang salah sih, bukan gitar, bukan senarnya. Karena salah penempatan mic, ya udahlah gitu, udah diupload aja. Karena ya nggak terlalu parah-parah amat sih. Jadi ya KTO memutuskan upload. Nah, jadi pada saat kalian les, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan tampil di depan, gugupnya gimana,
wah persiapan tampilnya gimana, itu kan pasti lebih daripada cuma dikasih PR terus minggu depannya akan direview oleh guru, gregetnya nggak ada. Tapi kalau misalnya tampil, wah itu kan harus persiapan sedemikian baiknya sehingga pada saat kita tampil, wah itu benar-benar kita bangga gitu. Setelah les, hasil jerih payah kita tidak sia-sia, itu kita bisa perform gitu. Nah tadi kan kita bahas keuntungannya, nah sekarang kita bahas kerugiannya. Ya salah satu yang pertama itu adalah bukan disebut rugi ya, tapi ya bisa rugi juga, yaitu biaya yang dikeluarkan. Jadi yang pertama kan otodidak free tuh, ya hampir free lah, cuman bayar kuota atau misalkan bayar keringat gitu. Nah kalau yang di les, kalian tidak hanya bayar kuota ataupun keringat, tapi kalian juga harus bayar jasa gurunya. Nah seringkali yang Kateo temukan gitu pada saat anak itu sudah les, dan anak tersebut, ya mungkin anak muda tersebut gitu, tidak merasakan bahwa orang tuanya jerih payahnya lelah gitu untuk mencari uang, yang artinya pada saat les ya tidak berkembang, dan itu kan bisa rugi ya, udah rugi waktu, terus rugi uang gitu, rugi ya segala macamnya gitu. Jadi ya sayang juga gitu, ngapain dia les tapi dia nggak tekun gitu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan. Nah, lebih baik kalian mikir ulang kalau misalnya kalian les, kalian harus serius untuk mengikuti materi-materi yang disampaikan dan mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Ya, Kateo ada menemukan ya, pasti ada lah murid kayak gitu. Pernah menemukan beberapa gitu. Nah, jadi rugi juga gitu. Ya jadi Kateo masukkan ke kerugian. Tapi kalau misalnya kalian serius, biaya itu ya tidak terhitung sebagai kerugian sih. Nah yang kedua adalah pada saat kalian bosen, ya kerugian les ya. Pada saat kalian bosen atau jenuh, ya kan pasti ada titik jenuhnya juga. Jadi kalau misalnya kalian sudah les lama, misalkan setahun, oh ini kayaknya udah bosen nih. Tapi ingat yang tadi sudah Kateo sampaikan, kalau les itu materi step by stepnya jelas. Entah kalian setahun, 2 tahun, bahkan di tempat les terkenal itu sampai ada yang 8 tahun lesnya. Les piano, les gitar gitu 8 tahun, luar biasa kan. Atau sampai yang dari SMP terus sampai kuliah masih les di tempat itu gitu. Nah jadi kan ada materinya. Ketika kalian bosen, itu kalian bukan nggak bisa sih, lebih tepatnya kalian tidak leluasa untuk mencari materi-materi baru lainnya. Mungkin kalian bisa mencari materi yang lainnya, tapi ingat ada PR. Nah, PR-nya kan harus dikerjakan tuh, harus dilatih. Yang mungkin kalian cari referensi di luar, mengabaikan PR yang diberikan oleh guru kan nggak mungkin. Jadi apa yang kalian pelajari itu terbatas tanda kutip dari materi yang diberikan oleh guru. Nah, jadi kalian misalkan mau belajar jazz gitu. Nah, maka kalian akan fokus sepanjang kalian les, misalkan entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, akan jazz terus. Mungkin kalian bisa mencari sedikit tentang blues gitu, tapi nggak bisa nyimpang banget gitu. Misalkan dari jazz langsung ke blues gitu, kecuali kalian ganti les ke blues gitu. Dari jazz, mungkin bisa tahu sedikit tentang blues gitu, tapi cuman sedikit aja. Kalian utamanya adalah mungkin main ke jazz atau main kemana gitu, main ke mall, main kemana gitu. Nah, jadi itu yang kerugian tanda kutip yang kedua. Dan juga yang terakhir, yaitu kerugiannya adalah les itu bisa menjadi tekanan. Maksudnya tekanan itu apa? Pada saat kalian les, minggu ini dikasih PR, terus minggu depan kan pasti ketemu tuh sama gurunya atau pertemuan selanjutnya, ketemu kan, terus kalian nggak bisa. Mungkin gurunya masih baik gitu. Oh ya udah kita ulang gitu materinya bla 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 bla. Terus dikasih PR tambahan atau misalkan PR yang masih sebelumnya kalian dapatkan. Terus nanti pertemuan yang ketiga, ya kan pertemuan 1 dikasih PR, pertemuan 2 nggak bisa nih. Terus pertemuan ketiga kalian nggak bisa lagi gitu, atau misalkan malas ngerjain. Nah terus ketemu lagi tuh sama gurunya masih baik, oh diterangkan bla 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 bla, sampai kira-kira ya mungkin 2 bulan dengan materi yang sama, meskipun lagunya diganti-ganti tapi kan materinya tetap sama, masih mau les. Kan ditekan tuh ya, aduh saya nggak bisa apa, saya kurang latihan, apa saya ada yang salah gitu, apa saya memang nggak bakat atau memang nggak niat. Nah itu kan jadi tekanan. Tapi kalau misalnya kalian belajar secara otodidak kan bebas tuh waktunya kapan aja, mau saya nggak bisa, mau saya bisa, nggak masalah. Ya kalau misalnya kita les, kita lebih dituntut
untuk bisa, lebih dituntut untuk bisa. Jadi kan kita ada tekanan gitu, ya mungkin jadi stres, ada kan les musik bukannya bikin bahagia, malah ketemu gurunya, ya dia lagi, saya belum kerjain PR gimana nih. Kayak kita sekolah aja ya, kalau kita nggak suka sama sekolahnya, atau kita nggak bikin kegaduhan di sekolah gitu, nggak bikin kenakalan, pasti pusing kan di sekolah. Maksudnya aduh PR belum dikerjain, terus kita mau nyontek juga nanti ketahuan, diskors lagi ya bla bla bla, ya kan jadi tekanan juga. Jadi ada plus minusnya. KTO ngajarin ke sekolah ya, sekolah itu wajib gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian otodidak atau les, kalian bisa pilih dengan kerugian dan juga keuntungannya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Kalian mau pilih otodidak atau les, tergantung kaliannya sendiri. Kalian maunya yang mana? Kalian ingin seriusnya yang mana? Kalian merasa bisanya yang dimanakan gitu? Belajar sendiri atau otodidak? Sama aja ya, salah. Belajar sendiri atau otodidak, atau kalian mau les gitu. Nah jadi seperti itu ngobrol-ngobrol kita pada video kali ini. Semoga kalian suka dengan konten-konten baru yang seperti ini. Kita ngobrol meskipun cuma seperti ngobrol sendiri. Tapi Kateo yakin dengan kalian mengomentari di kolom komentar di bawah, Kateo merasa didengar dan juga seperti ngobrol gitu. Nanti pada saat ada kesempatan, Kateo pasti akan membalas komentar-komentar di bawah. Jangan lupa ada pengumuman giveaway ya di bulan akhir ini, tanggal 28 April, HP Note 7. Nah, jangan ketinggalan pengumumannya. Dan demikian saja video-video kita kali ini. Jangan lupa di-share supaya teman-teman kalian juga nggak bingung tentang les atau otodidak. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya.